Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fadlullah, pengawas PAI dari Kementerian Agama Kota Serang, bersama channel Guruku Inspirasiku. Saat ini kita akan mengkaji bersama tentang tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Bagaimanakah kita membuat tujuan pembelajaran dan juga membuat alurnya? Nah, pada kali ini kita akan merujuk pada pedoman atau panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diterbitkan pada tahun 2022 ini, baik yang digunakan bagi mereka atau sekolah yang mengimplementasikan kurikulum mereka maupun sekolah yang masih menerapkan kurikulum 2013. Pada buku ini dijelaskan bahwa bagaimana cara merancang pembelajaran dan asesmen. Ya, antara pembelajaran dengan asesmen itu tidak bisa dipisahkan. Nah, awalnya alurnya yaitu menganalisis KD. Setelah menganalisis KD, baru kita rumuskan tujuan pembelajarannya. Nah, di dalam buku tersebut ada beberapa alternatif. Bisa kita langsung menurunkan KD sama dengan tujuan pembelajaran, atau bisa juga kita merumuskan tujuan pembelajaran secara mandiri dengan membreakdown dari kompetensi dasar yang disajikan. Kalau kompetensi dasar itu kan mutlak dari pemerintah. Sebagaimana capaian pembelajaran itu disajikan oleh pemerintah. Setelah kita rumuskan tujuan pembelajaran, baru kita menyusun alur pembelajaran itu. Setelah alur pembelajaran kita susun, barulah kita merancang pembelajaran dan asesmen. Secara umum ada dua langkah besar dalam penyusunan perangkat ajar untuk suatu mata pelajaran. Nah, ini kita dua versi, anggap saja ada sekolah yang mengimplementasikan kurikulum 2013 dan masih ada, atau ada juga sekolah yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Sehingga di sini kita tulis ada KD dan juga ada CP. Ya, KD dan CP ini ditetapkan oleh pemerintah. Kalau CP disusun dalam fase-fase. Nah, alur yang pertama menyusun alur dan tujuan pembelajaran, dan yang kedua baru mengembangkan modul ajar. Apa itu alur pembelajaran? Alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linier sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Adapun modul ajar selayaknya RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran,
modul ajar juga dilengkapi, atau modul ajar ada nilai plus, yaitu dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran, lembar aktivitas siswa, dan asesmen untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran telah dicapai oleh siswa atau belum. Nah, perangkat ajar ini diharapkan mampu membantu guru mengajar menggunakan metode terdiferensiasi. Nah, kalau RPP itu kan istilah diferensiasi mungkin baru, tapi sesungguhnya harus sudah mengikuti diferensiasi. Sehingga kita kenal secara khusus RPP yang di dalamnya menggunakan pembelajaran diferensiasi dikenal dengan RPP berdiferensiasi. Nah, kalau modul ajar sudah include di dalamnya mengandung atau mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana sekarang cara mengembangkan tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran itu apa sih? Tujuan pembelajaran merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju capaian pembelajaran atau kompetensi dasar. Nah, jadi tetap meskipun kita sudah menggunakan implementasi kurikulum merdeka, KD, atau tujuan pembelajaran, itu tetap mengintegrasikan 3 kompetensi. Kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Nah, kita kaji lebih dalam lagi bahwa kompetensi dalam kognitif atau kompetensi kognitif itu meliputi ada tahapan berpikir mulai dari C1, C2, C3, C4, C5, C6. Ini berdasarkan taksonomi Anderson dan Cradwell. Atau juga kita bisa mengembangkannya dengan teori-teori yang lain. Yang kita saat ini sudah kita kenal adalah taksonomi Anderson ataupun taksonomi Bloom yang direvisi. Nah, di kognitif, di samping tahapan berpikir yang tadi, ada juga 4 dimensi pengetahuan yang harus kita kembangkan, yakni faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Nah, dalam satu susunan tujuan pembelajaran, di samping kompetensi yang tadi, 3 kompetensi yang kita kembangkan, kita juga harus memfasilitasi adanya kecakapan hidup. Seperti kecakapan hidup abad 21, kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, dan juga profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, benar kritis, dan juga mandiri. Nah, ini all in masuk ke dalam tujuan pembelajaran. Kita kemas dengan baik. Nah, kita rinci kembali. Sebelum kita menyusun tujuan pembelajaran, membuat tujuan pembelajaran, kita lihat komponen yang harus ada di dalam tujuan pembelajaran itu sendiri. Ada apa? Minimal secara umum ada 2 komponen. Yang pertama kompetensi, yang kedua konten atau lingkup materi. Ini sandarannya, rujukannya adalah dari panduan pembelajaran dan asesmen atau di Kemendikbudristeknya tentang implementasi kurikulum, atau juga di dalam Permendikbudristek nomor 16 ya, nomor 16 tahun 2022, yaitu tentang standar proses. Kita kaji satu-satu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu kompetensi. Apa itu kompetensi? Kompetensi itu kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja, baik secara abstrak atau konkret, yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Ini kompetensi. Atau kalau dulu kita mengenalnya dengan behavior. Dulu kita kenal dengan A, B, C, D atau A, B, C, D. Audience, behavior, condition, dan degree. Nah, kita sekarang mengacu ke yang ada saat ini yang kita gunakan. Tujuan pembelajaran itu mengacu kepada kompetensi, konten, dan tambahan boleh satu, yaitu variasi. Nah, yang wajib yang pertama adalah kompetensi. Nah, kompetensi itu adalah behavior, sama dengan behavior, perilaku.
kemampuan yang dapat didemonstrasikan. Nah, kompetensi ini harus menggunakan kata kerja operasional, sehingga dapat diukur, dapat diamati, dan dapat dinilai dengan mudah. Gitu. Nah, kita bisa menggunakan taksonomi Bloom, atau taksonomi Bloom yang direvisi, atau juga Anderson dan Critwell, Marzano, atau juga Tick dan Wiggins. Contoh yang biasa kita menggunakan Anderson, menggunakan C1 sampai C6. Contoh C1, mengetahui atau mengingat. Ya. Bisa kita kembangkan KKO-nya adalah menamai, menunjukkan, memberi kode, atau yang lain. Masuk ke tahap level berikutnya, C2, yaitu memahami. Memahami, KKO-nya bisa menggunakan kata mendeskripsikan, mencontohkan, atau yang lain. C3 itu mengaplikasikan. Contohnya apa? Menerapkan, mengurutkan, dan lain sebagainya. Sampai ke C6. Komponen yang kedua adalah konten, atau juga disebut dengan lingkup materi. Bagaimana caranya? Nah, ini lingkup materi itu kan ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir satu unit pembelajaran. Nah, contoh kita ngambil dari salah satu KD. 3.11. Memahami tata cara puasa wajib dan sunnah. Nah, bagaimana cara kita mengambil lingkup materi? Kata kerjanya kita buang. Sehingga apa yang terjadi? Yang ada adalah tata cara, puasa wajib, dan sunnah. Nah, ini adalah lingkup materinya atau kontennya. Nanti ini silakan masuk. Diambil sebagai konten. Ya, kata memahaminya, ini adalah bagian dari kompetensi. Silakan kembangkan dengan taksonomi Anderson atau taksonomi yang lainnya yang sudah familiar dan sudah kita kuasai. Nah, komponen yang ketiga, ini tidak menjadi sebuah keharusan, tapi jika kita gunakan ini akan lebih baik dan lebih sempurna, yaitu variasi. Atau kalau saya menyebutnya soft skill, kalau yang lain berbeda, mangga silahkan. Ya. Yaitu sebuah keterampilan berpikir apa saja yang diperlukan dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Ini menggunakan bisa juga keterampilan B21, profil pelajar pencaksilat, contoh kreatif, kritis, mandiri, atau yang lain-lain. Ya, atau karakter-karakter yang lain. Ini untuk variasi. Kita ambil contoh, ya, contoh tujuan pembelajaran supaya lebih dapat kita pahami. Contoh kita masih berkaitan dengan ketentuan puasa sunnah, puasa wajib dan sunnah. Kita ambil kata menyajikan. Nah, ini kata kerjanya adalah menyajikan ketentuan puasa wajib dan sunnah dengan kreatif. Nah, menyajikan ini adalah kompetensinya. Nah, bisa kita ganti dengan kognitif ya, kognitif. Contoh dengan kognitif adalah mendeskripsikan, menunjukkan. Nah, kalau C1 berarti menunjukkan ketentuan puasa wajib dan sunnah. Atau kita ganti lagi naik ke memahami. Memahami contohnya apa? Mendeskripsikan. Mendeskripsikan ketentuan puasa wajib dan sunnah. Gitu. Naik lagi ke menerapkan, mengaplikasikan atau mengelompokkan. Ya. Mengelompokkan ketentuan puasa wajib dan sunnah. Nah, nanti di situ kan ada, dalam ketentuan itu ada syarat, ada wajib, ada sunnah. Nah, itu. Nah, ini contoh dari kompetensi. Nah, lingkup materinya tadi ketentuan puasa wajib dan sunnah. Sedangkan variasi di sini adalah dengan kreatif, dengan komunikatif, kolaboratif, dengan mandiri, gitu. Ya, atau dengan menggunakan kata-kata sendiri. Nah, itu adalah variasinya. Nah, sekarang kita contoh, kalau tadi kita mengambil dari kompetensi dasar atau dari kurikulum 2013, mengambil dari Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mengambil dari CP, capaian pembelajaran. Nah, CP ini kan luar biasa, cukup banyak kalimatnya per elemen. Nah, ini kita contoh ambil dari fase A. Ya, fase A untuk mata pelajaran PAI kelas 1 dan 2. Fase A itu kan untuk jenjang 1 tahun pertama dan tahun kedua. Nah, ini fase A, ini CP-nya, capaian pembelajaran fase A-nya. Ya, contoh kita ambil per elemen. Jadi kita ambil dulu satu elemennya.
Ya, mana elemennya? Kita contoh di sini ambil elemen Al-Qur'an hadis. Al-Qur'an hadis. Nah, Al-Qur'an hadis di sini kita pindahkan, kita ambil capaian pembelajarannya. Peserta didik dapat mengenal huruf hijaiyah dan harokatnya, huruf hijaiyah bersambung, dan mampu membaca surah-surah pendek Al-Qur'an dengan baik. Nah, ini 1 CP-nya. 1 CP untuk 1 elemen dalam 1 fase A. Nah, untuk lebih memudahkan, kita ambil dulu kompetensinya. Dari 1 CPD, kompetensinya apa saja? Nah, ini mengenal, membaca. Untuk kompetensi mengenal, lingkup materi atau kontennya ada berapa? Yang pertama adalah huruf hijaiyah dan harokatnya, dan yang kedua adalah huruf hijaiyah bersambung. Nah, dari kompetensi dan konten ini kita gabungkan. Jadilah tujuan pembelajaran. Tapi ingat, dalam kompetensi kita harus menggunakan KKO, kata kerja operasional. Silakan ambil dasarnya menggunakan Anderson atau yang lain, yang jelas kita harus punya dasar rujukannya. Nah, contoh kalau kita mengambil dari taksonomi Anderson, di sini bisa menunjukkan huruf hijaiyah, menunjukkan harokat huruf hijaiyah. Nah, ini sudah menjadi 1 tujuan pembelajaran. Ya, kalau membaca, nah membaca ini sudah operasional. Membaca surah-surah pendek. Nah, bisa. Ini sudah menjadi tujuan pembelajaran. Nah, dari tujuan-tujuan pembelajaran ini, kita nanti urut, kita buat alurnya. Setelah kita membuat tujuan pembelajaran, baru tujuan pembelajaran itu kita buat alur. Ya. Nah, alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linier sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mengukur capaian pembelajaran. Catatan penting bagi guru berhak untuk menyusun alur pembelajaran masing-masing. Jadi, pemerintah sudah memberikan contoh, memberikan model alur tujuan pembelajaran. Tapi pada akhirnya silakan diserahkan kepada guru, boleh mengambil model itu, boleh mengembangkannya secara mandiri. Ya. Nah, minimalnya seperti apa? Nah, ini konsep alur tujuan pembelajaran. Kita tadi sudah mengembangkan ada kompetensi, ada konten, ada variasi. Ini dalam tujuan pembelajaran. Nah, dari tujuan pembelajaran ini kan kita akan urut 1, 2, 3 sampai selesai. Supaya lebih mudah, mungkin kalau kelas 7, anggap saja 7.1 untuk tujuan pembelajaran pertama. 7.2. Terus sampai selesai. Nah, baru dari situ kita buat urut. Mana 7.1, 7.2 sampai ke tujuan pembelajaran yang terakhir. Ya, supaya lebih mudah karena kita masih ada berlaku tahun, maka mulai dari 7 itu tahun pertama, 8 tahun kedua, dan 9 tahun yang ketiga. Ya. Nah, ini juga alur tujuan pembelajaran ini, yang model ini juga berlaku untuk sekolah yang menerapkan kurikulum 2013. Karena sekarang alurnya dari KD tidak ke silabus, tapi juga lari ke alur tujuan pembelajaran. Mengikuti Permendikbudristeknya, yaitu yang dijelaskan dalam buku panduan pembelajaran dan asesmen baik untuk kurikulum Merdeka ataupun kurikulum 2013. Itu di tahun 2022 ini yang sudah diterbitkan. Nah, contoh yang paling sederhana mengurutkan alur tujuan pembelajaran adalah seperti ini. Di atasnya kalau yang K13 itu adalah KD-nya, kemudian di bawahnya adalah TP-nya. Nah, kalau yang kurikulum Merdeka di atasnya CP, di bawahnya adalah TP-nya. Diurut dari awal sampai akhir. Nah, ini yang sangat-sangat sederhana, ya. Dan alur tujuan pembelajaran itu juga bisa dikemas, dikembangkan selayaknya silabus. Itu boleh lebih lengkap lagi.
Hanya ini sesederhana, paling sederhana, minimalnya alur tujuan pembelajaran adalah membuat alur tujuan pembelajaran dari awal sampai akhir. Ya, itu. Jadi boleh seperti ini, boleh juga mengikuti polanya seperti silabus yang lebih lengkap. Oke, inilah kajian kita tentang tujuan pembelajaran